Latar belakang kenapa kita melakukan ada program permakanan. Yang pertama adalah kita seperti kita ketahui ada di Kementerian Sosial ada namanya program bantuan sembako dan PKH yang tujuannya adalah untuk memenuhi sebagian kebutuhan atas pangan dan akses kesehatan. Akan tetapi masih banyak dari KPM-KPM yang membutuhkan itu masih belum mendapat bantuan PKH maupun bantuan sembako. Di antaranya adalah bagi penganut usia tanpa keluarga, bukan tanpa keluarga, tapi keluarga tunggal dan penyandang disabilitas keluarga tunggal. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa masih ada sebagian yang tidak mendapat bantuan sembako dan bantuan PKH. Untuk itu kami mencari inovasi baru, nama muncullah sebagai program permakanan. Pengelolaan bantuan permakanan akan dilakukan oleh masyarakat untuk mendorong kepedulian, keperawatan, dan pendampingan masyarakat serta memenuhi kebutuhan interaksi sosial bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Apakah program pemakanan itu? Permakanan adalah sebuah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi atau sejenisnya, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 kali sehari dalam 1 kali pengantaran. Mungkin untuk makan pagi dan makan siang. Itu diberikan kepada lanjut usia keluarga tunggal dan penyandang disabilitas keluarga tunggal. Kriteria penerimanya siapa saja ya? Ini sasaran program ini adalah lanjut usia keluarga tunggal, penyandang disabilitas tunggal dan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, termasuk penduduk miskin atau tidak mampu. Yang kedua, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yang ketiga, bukan berstatus sebagai pensiunan atau istri atau suami pegawai negeri sipil atau ASN dan atau perwira TNI atau Polri, termasuk BUMN juga. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah memiliki nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga yang telah dipadankan dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya adalah bukan sebagai penerima bantuan program PKH atau program sembako BPNT ya. Selanjutnya diusulkan oleh lurah, kepala desa, camat atau nama lain sebagai penerima manfaat permakanan. Itu kriteria penerima manfaat yang untuk sasarannya. Selanjutnya, bagaimana kalau memang penerima manfaat itu belum masuk dalam DTKS? Maka apabila keluarga tunggal atau disabilitas tunggal yang belum masuk dalam DTKS, pemerintah desa, kelurahan atau kecamatan dapat mengusulkan agar nama tersebut diproses masuk ke dalam DTKS. Ini bagi mereka yang belum menerima, tadi kan ada syaratnya lah harus menerima masuk dari DTKS, tapi bagi yang belum maka harus diusulkan dulu oleh kecamat, lurah ataupun desa untuk mengusulkan nama tersebut masuk dalam DTKS. Ini terkait dengan pendanaan dan perpajakan. Bagaimana adalah pemberian pemakanan dibebankan pada anggaran Direktorat Direktorat Jenderal Habis Sosial. Halo, sorry, masih berisik ini. Bisa di-mute dulu, yang lainnya coba Pak. Minta tolong hostnya coba di... Biar nggak kedengaran bagi ini yang lain. Oke. Pelaksanaan pemberian permakanan dibantu pada anggaran DIPA Direktorat Revisi Sosial yang dilaksanakan dengan indeks sebesar 21.000 per orang per hari untuk 2 kali makan dilakukan dalam 1 kali pengantaran. Ini terus selanjutnya ada siapakah yang melaksanakan jadi pelaksana dalam program permakanan adalah kelompok masyarakat. Kriterianya adalah sebagai berikut. Kriteria kelompok masyarakat yang dapat menjadi pelaksana dalam kegiatan pemberian permakanan adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki surat keputusan pembentukan pengurus kelompok masyarakat minimal dari kepala desa atau kelurahan. Kalau itu di tingkat kecamatan, maka ada di kepala kecamatan atau Pak Camat. Selanjutnya, memiliki struktur organisasi, ada struktur organisasi, siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa sekretarisnya atau anggotanya, itu. Ketiga, bersedia melaksanakan pekerjaan swakelola dengan menyiapkan surat kesanggupan sebagai pelaksana pekerjaan swakelola. Jadi memberikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan. Keempat, diusulkan oleh camat atau lurah atau kepala desa atau nama lain sebagai kelompok masyarakat pelaksana program permakanan melalui surat keputusan. Inilah kriteria kelompok masyarakat yang dapat menjadi pelaksana. Mekanisme pengusulan kelompok masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, Direktorat Jenderal Habis Sosial akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk menginformasi kepada kecamatan, kelurahan, atau desa atau nama lain
untuk mengusulkan kelompok masyarakat pelaksana program permakanan. Kedua, lurah, kepala desa atau camat atau nama lain membentuk kelompok masyarakat dengan surat keputusan atau petunjuk kelompok atau menunjuk kelompok masyarakat yang sudah memiliki surat keputusan pembentukan kelompok masyarakat yang diusulkan menjadi calon penerima program permakanan. Berdasarkan usulan dari camat tersebut, maka Direktorat Rehabilitasi Sosial akan menetapkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana program permakanan melalui surat keputusan. Jadi setelah diusulkan dari kelurahan atau camat atau desa, maka akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal sebagai pelaksana program permakanan melalui surat keputusan. Dalam pelaksana program permakanan ini ada beberapa pelaksana. Pertama adalah kelurahan itu sendiri untuk yang melakukan masak ya, yang mengelola permakanan. Yang kedua adalah yang melakukan pengantaran atau pengiriman bahan makanan matang. Disebut itu adalah ke petugas kirim. Kelompok masyarakat mengeluarkan surat ke petugas kirim dan dituliskan kepada Direktur Jenderal. Jadi memilih siapa yang menjadi petugas kirim adalah dari kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi mereka mengirim per hari oleh petugas kirim maksimal jam 10 pagi harus sudah dikirim. Jadi kalau di lingkup desa atau kelurahan, maka petugas kirim akan mengirim dalam lingkup desa ke kelurahan. Tapi kalau di kecamatan, maka petugas kirim akan mengirim di lingkungan kecamatan. Petugas kirim adalah yang menunjuk adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok masyarakat itu menunjuk salah seorang atau boleh lebih dari satu orang. Mungkin kalau jangkauannya lebih luas, maka bisa menunjuk 2 orang atau 3 orang petugas kirim. Yang jelas pengantaran maksimal makanan ini maksimal jam 10 pagi harus sudah sampai kepada PM-nya. Kalau PM-nya 100 ya berarti mungkin kalau nggak mampu ya dibagi 50-50. Tapi kalau PM-nya sedikit 50 itu cukup satu bisa petugas kirim. Gitu. Selanjutnya komponen dalam permakanan yang akan diberikan didanai oleh direktorat adalah pertama biaya permakanan, yaitu biaya yang digunakan dalam rangka menyediakan permakanan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Ini yang tadi yang 21.000 untuk 2 kali makan, ya jadi 21.000 untuk 2 kali makan, mungkin makan pagi dan makan siang. Ini menunya juga sudah ditentukan dari kami di atas konsultasi dengan ahli gizi. Jadi ada beberapa menu yang disiapkan dari kami. Nah itu dengan menu itulah maka 21.000 menjadi harga 21.000. Satu sekali makan 10.500, tapi untuk 2 kali makan 21.000. Kedua adalah biaya operasional pelaksana permakanan, yaitu biaya yang digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan pemberian permakanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ini biaya operasionalnya di luar biaya permakanan tadi. Jumlahnya nggak besar, jadi artinya biaya operasional ini untuk diberikan kepada kelompok masyarakat untuk operasional mereka untuk membuat laporan dan lain-lain. Ketiga, biaya pengiriman permakanan. Biaya yang digunakan untuk membiayai pengiriman permakanan sesuai dengan jumlah sasaran kegiatan pemberian permakanan. Sampai saat ini indeksnya adalah 1.000. Jadi kalau satu orang mengirim pada satu PM adalah 1.000. Kalau kali 50 jadi 50.000. Artinya setiap hari, setiap pengiriman biaya kirimnya adalah Rp1.000. Ini adalah pembagian kewenangan dan tugas dan kewenangan Kementerian Sosial. Pertama, Kementerian Sosial adalah menyusun norma standar prosedur dan kriteria terkait pelaksanaan pemberian permakanan. Ini yang disebut sebagai adalah petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaannya. Kedua, menetapkan penerima pemberian permakanan, jadi menetapkan calon penerima pemberi makanan dari usulan dari desa ataupun dari luar kecamatan, maka ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima pemberian permakanan. Ketiga, menetapkan kelompok masyarakat pelaksana penerimaan makanan, tadi yang usulnya tadi ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Keempat, menyediakan anggaran terkait bantuan permakanan, tentunya ini disediakan oleh dari Direktorat Rehabilitasi Sosial dan Justisia. Kelima, membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat. Jadi sebelum pelaksanaan, Direktorat harus membuat perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana permakanan. Karena mencairkan dana pemberian permakanan kepada kelompok masyarakat melalui mekanisme yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, selanjutnya melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian permakanan. Dan terakhir, melakukan pengawasan bersama dengan APIP atau aparat penegak hukum. Inilah tugas dan kewenangan dari Kementerian Sosial. Selanjutnya, tugas kewenangan dari provinsi adalah melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria terkait dengan pelaksanaan pemberian permakanan atau juklak-juknisnya, melaksanakan juklak-juknis.
Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bantuan permakanan. Selanjutnya, melakukan pengawasan bersama dengan Kementerian Sosial atau pihak-pihak terkait. Selanjutnya adalah tugas Dinas Sosial Kabupaten Kota, hampir sama dengan pertama melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria. Selanjutnya melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi pelaksanaan pemberian permakanan, dan melakukan pengawasan bersama. Ini ada tugas kewenangan camat, melaksanakan NSPK tadi dengan sesuai dengan Juklak Juknis. Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan pembentukan dan mengusulkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana pemberi permakanan apabila kelompok yang melakukan kegiatan permakanan di tingkat kecamatan. Tadi saya bilang katakan bahwa tergantung dari posisinya, apakah dia di tingkat kecamatan atau di kelurahan. Kalau di tingkat kecamatan, maka yang mengusulkan adalah camat. Selanjutnya, melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat permakanan. Yang membuat surat keputusan tentang pengusulan data penerima manfaat. Selanjutnya, melakukan pengawasan bersama dan melakukan evaluasi dan persetujuan laporan kelompok masyarakat, melakukan pengecekan penerima manfaat permakanan secara berkala, membuat laporan pelaksanaan pemberian permakanan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota, membuat nota kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan kelompok masyarakat, dan terakhir melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, serta melakukan pengawasan. Itulah dari camat. Tugas dari kepala desa ataupun kepala kelurahan atau Pak Lurah adalah satu, melaksanakan NSPK tadi sama besok nggak bisa nengok abang dong. Izin, mohon. Kedua, melakukan sosialisasi pelaksanaan bantuan permakanan. Ketiga, melakukan pembentukan dan pengusulan kelompok masyarakat pelaksanaan pemberian permakanan, melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat permakanan. Selanjutnya, membuat surat keputusan tentang pengusulan data penerima manfaat. Kelima, melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pemberian makanan. Ketujuh, melakukan pengawasan bersama. Kedelapan, melakukan evaluasi dan persetujuan kelompok masyarakat. Selanjutnya, melakukan pengecekan penerima manfaat permakanan secara berkala. Terakhir, membuat laporan pelaksanaan pemberian permakanan dan membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja dengan kelompok masyarakat. Itu adalah tugas kelompok masyarakat atau kelompok kepala desa. Demikian saya sampaikan tentang program permakanan dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Mungkin demikian cukup, mungkin ada yang Oke, mungkin ya demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada kita diskusi untuk selanjutnya kita diskusi terkait dengan bantuan permakanan ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan dari teman-teman dengan menyebutkan nama dari kabupaten mana dan provinsi mana.